untuk membawakan materinya pada malam ini. Baik. Bismillah. Terima kasih disampaikan kepada Haji Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam suasana keimanan, dan juga insya Allah mudah-mudahan pertemuan seperti ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Yang nantinya sama-sama mengantarkan kita dikumpulkan oleh Allah di surganya kelak. Di dunia kita berkumpul, di akhirat kita juga berkumpul. Di dunia kita bisa makan kacang, di akhirat kita juga makan kacang bersama-sama. Bedanya kacang di sana nggak bau, ya. Ya, dan insya Allah lebih mudah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW serta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan risalah Islam. Dan kita berharap kita termasuk orang-orang yang memperjuangkan Islam dan diakui oleh Rasulullah sebagai bagian dari umat beliau. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya diberikan syafaat oleh beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Jadi mengkaji Sirah Nabawiyah itu adalah bagian dari kecintaan kita kepada Islam itu sendiri. Bagian dari cara kita untuk mencintai Allah. Karena kita tidak mungkin bisa kalau jalannya itu tidak mencintai Kanjeng Nabi. Nah, mencintai Kanjeng Nabi itu apa seperti artis yang bercinta dengan artis yang lain? Tidak. Itu ya, apalagi cinta mereka nggak bisa lama kan biasanya ya. Pacarannya lama tapi begitu nikah nggak lama itu. Nah, cinta kita kepada Rasulullah itu yang itu mengantarkan cinta kepada Allah itu adalah dengan cara mengikuti langkah-langkah beliau, mengikuti cara hidup beliau. Yang kemudian itu dikatakan sebagai sunnah. Makanya mari kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Mari kita kembali kepada Al-Quran yang itu langsung dari Allah, dan sunnah itu adalah penjelasan Rasulullah terkait dengan ayat-ayat Allah. Tidak bisa kita meninggalkan sunnah kalau kita ingin memahami Al-Quran. Tidak bisa kita itu ya dikatakan sebagai mencintai Allah kalau tidak lewat Rasulullah. Makanya ajaran ingkar sunnah itu jelas tertolak, nggak boleh, nggak bisa. Nah, seperti pada malam hari ini kita mengkaji Sirah Nabawiyah itu adalah dalam rangka untuk mencintai Rasulullah. Bagaimana kita bisa mencintai kalau kita nggak ngerti sejarah beliau? Ya, nggak bisa. Gitu. Bahkan orang yang mengkaji nas-nas Al-Quran,
orang yang mengkaji nas-nas hadis itu tidak akan sempurna pemahamannya kalau dia tidak paham sirah nabawiyah. Karena apa? Di dalam sirah nabawiyah itu nanti ada riwayat-riwayat yang terkait dengan asbabun nuzul, asbabul wurud. Asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat. Asbabul wurud itu sebab turunnya hadis, sebab Nabi itu mengatakan seperti ini, seperti itu. Jadi tidak bisa membaca aja gitu. Makanya wajar kalau kemudian kemarin ada kenaikan BBM itu. Itu kan contoh ada respon yang salah gitu. Gak apa-apa. Biar aja naik setinggi langit. Rezeki sudah diatur oleh Allah. Kita dijamin. Ya benar Pak Le. Ya. Tapi bukan begitu. Yakin aja rezeki itu datang dari Allah. Tetapi kita itu juga ada kewajiban untuk saling mengingatkan. Ya. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan ini adalah ranah yang harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan rusak. Kalau nggak ada yang saling mengingatkan rusak. Nah seperti itu. Itu contoh orang itu orang itu mengkaji nas-nas syarak, tapi dia tidak mengkaji sirah nabawiyah. Oleh karena itu kajian sirah itu penting, ya penting sekali, gitu. Lawang tinggal mendengarkan cerita aja, kok tambah enak, sebenarnya kan enak ya kan? Oh, gini. Ada runutan masalah. Sampai kula niki lho, Pak. Niku mboten kraos, mboten kroso kok kraos. Mboten kroso. Kraos kerasan. Mboten kroso. Ternyata sudah 15 kali pertemuan malam hari ini. Ya. Nanti kalau boleh nanti diulangi ya bisa lah gitu ya. Nah, malam hari ini kita lanjutkan kajian yang mana kemarin kita sudah mengkaji bagaimana dua pendekar Quraisy itu masuk Islam, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib yang notabene adalah pakliknya Nabi, ya, dan Umar bin Al-Khattab, ya, yang notabene adalah orang pemuda yang paling disegani, ya, di masa Rasulullah SAW. Nah, malam hari ini kita akan mengkaji bagaimana dakwah Rasulullah yang begitu sudah diterima dengan masuk Islamnya Umar bin Al-Khattab dan Hamzah itu, orang-orang kafir tidak terima. Jadi setelah dua tokoh besar, ya, dua pendekar lah ibaratnya Quraisy masuk Islam, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Al-Khattab, kondisi dakwah itu berubah total. Yang awalnya itu ketakutan di bawah tekanan, ya, itu kemudian menuju rasa aman. Dari awalnya yang sembunyi-sembunyi, itu menuju terang benderang, bahkan dakwah secara terbuka. Karena begini, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, karena umumnya, ya, sebelum kedua orang ini masuk Islam, setiap ada orang yang masuk Islam yang kemudian Rasulullah itu menamakan mereka sebagai sahabat, ya, mengistilahkan mereka sebagai sahabat. Sahabat itu karena dua orang ketika dipertemukan itu mereka tidak ada keinginan lain, ya, untuk saling mencintai itu karena Allah. Mereka ketika bertemu, ya, mereka bertemu karena Allah. Ya, dalam arti apa? Kalau misalnya ada salah satu yang melakukan kesalahan, salah satu yang lain mengingatkan. Kalau mereka itu berpisah pun karena Allah. Kenapa? Mungkin yang satunya itu bermaksiat sehingga dia nggak ridho, gitu. Diingatkan nggak bisa, ya sudah ditinggalin saja, gitu. Jadi bertemu dan berpisah karena Allah. Mereka saling mengingatkan. Itulah sahabat, itu, ya, bukan sekedar pertemanan biasa. Makanya Nabi itu nanti ada cerita mempertemukan dua orang dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin pendatang dari Arab ke negeri Madinah, itu dipersaudarakan. Itu bukan saudara kandung, tapi saudara karena iman.
Ya. Nah, supaya apa? Supaya dua orang ini tadi saling mengingatkan, lebih dekat, lebih dekat itu kan lebih enak gitu, daripada saudara muslim yang umum. Ya. Jadi diikat itu. Nah, itu gambaran saudara. Nah, sahabat-sahabat Rasulullah, di mana orang apa namanya Arab yang lain yang masuk Islam itu kemudian disebut dengan sahabat, itu ketika masuk Islam diintimidasi. Ya, mulai dari secara fisik maupun secara mental, psikisnya gitu. Dihina, dicemooh, ya, dikeroyok gitu. Ya, nanti ada kisah Umar itu dikeroyok. Ya, nanti saya ceritakan itu. Disiksa seperti saudara apa namanya keluarga Yasir, ya. Gitu. Termasuk upaya pembunuhan. Nah, insya Allah malam ini kita juga akan mengisahkan bagaimana Rasulullah dan Umar itu berupaya dibunuh, gitu. Berupaya dibunuh, tapi Allah menyelamatkan. Nah, akan tetapi Bapak Ibu sekalian, ada ibunya ya, yang dimuliakan Allah. Kalau itu yang di WA apa yang di online ya, mungkin ada itu. Kondisinya berbeda, suasananya berbeda saat bodyguard-nya itu, ya, bodyguard-nya Islam itu masuk Islam, ya, bodyguard orang Arab gitu masuk Islam, maksudnya Hamzah dan Umar gitu. Ya, bahkan ketika dua-duanya itu mengumumkan keislaman, itu yang lain tuh pada mikir gitu. Ya, kita lawan apa enggak sih? Dilawan kok Tyson gitu, enggak dilawan kok ini. Membuat yang lain itu jadi magnet gitu. Wah, ini bahaya itu. Itulah yang terjadi. Sehingga kita perlu mengisahkan kisah Umar yang masih mungkin tertinggal gitu. Nah, hadirin sekalian, dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq itu adalah apa namanya penulis apa sirah pada awal-awal, ya, yang tulisan beliau ini, karya beliau ini banyak dikutip, ya, banyak dinukil oleh Ibnu Hisham. Jadi sirah Ibnu Hisham itu sebenarnya itu rangkuman dari apa yang telah dikumpulkan oleh Ibnu Ishaq, gitu. Termasuk apa yang kita kaji ini, kitab Rahiqul Maktum karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri itu banyak mengutip dari Ibnu Ishaq, yang mana ya sebenarnya itu ya kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham itu sendiri gitu. Nah, di mana sanadnya itu sampai kepada Umar, ya. Jadi Umar itu cerita sendiri, ya, cerita tentang dirinya. Dia mengatakan ketika aku masuk Islam, aku kemudian mengingat-ingat siapa sih di antara penduduk Mekah yang paling kejam kepada Rasulullah. Itu diingat-ingat. Jadi setelah masuk Islam, Umar itu pikirannya agak aneh, itu sopo ya yang paling sengit gitu ya. Sopo sih no kota kene yang paling sengit musuhi Kanjeng Nabi ki sopo gitu. Ternyata dia ingat di kepalanya itu, wah, nggak ada lain kecuali Abu Jahal. Gitu. Yang namanya sama dengan dia, bedanya kan wawu saja. Satunya Umar, dua yang Abu Jahal Amru kan, Amru bin Hisham. Gitu. Ternyata Umar ini mendatangi rumahnya Abu Jahal. Abu Jahal dengan Umar itu selisih usianya 14 tahun. Jadi kalau Rasulullah lahir itu 571 Masehi, ya, Abu Jahal itu lahir 570, selisih setahun dengan Kanjeng Nabi. Sementara Umar itu selisih usia dengan Rasulullah itu sekitar 13 tahun. Sekitar 13 tahun, berarti selisih 14 tahun ya. Jadi kalau Umar berusia 27 tahun, berarti Abu Jahal umurnya berapa? 41 ya. 41. Ya, seusia saya. Nah 27 siapa? Paling Doni. Ya, kira-kira itu gambarannya itu. Kalau 40 itu sudah puncak, kata Ustaz Balik itu puncak usia itu yang 40 itu. 40. Jadi kalau puncak energinya ya kira-kira ya itu.
Kalau 27 berarti kan lagi nanjak. Ya, masih ngumpulkan energi gitu. Ya, masih bisa gitu loh. Apa kekuatannya di upgrade. Ya. Datang itu. Wah, Abu Jahal nggak ada lain gitu ya. Abu Jahal ini. Datangilah rumah Abu Jahal. Begitu sampai ke rumah Abu Jahal itu nggak tahu sekalinya. Ketika Umar masuk Islam itu nggak tahu. Ya. Gitu. Makanya ketika datang itu disambut ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan orang Arab kan? Ahlan wa sahlan. Majabik gitu. Wahai Umar, ada apa dengan kamu kok sampai apa ya mendadak gitu ke rumahku gitu. Kemudian Umar mengatakan, ya aku datang memberitahukan kepada kamu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ya. Rasulullah Muhammad SAW, dan aku membenarkan ya apa yang beliau bawa. Tiba-tiba apa Pak? Tiba-tiba pintunya tadi dibanting. Begitu sampai di pintu itu, ahlan wa sahlan gitu. Ya, ada apa Umar kok kamu kok tiba-tiba ke rumahku gitu? Gini wahai Abu Jahal gitu. Aku beritahukan kamu ya, aku sudah masuk Islam. Itu agak kaget itu Abu Jahal itu, kok bisa gitu? Ya, aku bahkan telah meyakini bahwa apa yang semua yang dibawa oleh Muhammad itu benar gitu. Jadi nggak jadi suruh masuk, langsung dibanting pintunya, jeblok gitu. Jadi Umar belum sampai melangkah masuk Pak itu sudah dibanting pintunya, jadi nggak jadi masuk. Nggak penting bagi Umar, cukup memberitahu aja kok gitu. Supaya apa? Supaya mikir, wah ternyata pendekar kita sudah masuk Islam nih gitu. Jadi luar biasa itu Umar itu tidak sembunyi-sembunyi gitu. Orang yang nggak tahu aja malah dikasih tahu, datang gitu. Ya, bahkan di dalam riwayat yang lain itu, dalam Sirah Ibnu Hisam itu disebutkan gitu. Ketika Umar masuk Islam itu, dia berpikir lagi gitu. Ya, siapa dari penduduk Mekah ini yang paling ember? Ya, yang paling ember. Jadi paling ember itu maksud setiap ada informasi yang dia terima itu nggak disembunyiin, langsung diomongin. Kan ada orang seperti itu. Jadi kayak orang yang berjiwa entertainment. Ya, setiap informasi nggak perlu diklarifikasi benar apa salah, pokoknya dia cepat ngasih atau nyebarkan informasi. Namanya Jamil. Ada nggak yang namanya Jamil di sini? Ya, namanya Jamil bin Ma'mar al-Jumahi, pakai H. Al-Jumahi. Jadi dia ini orang yang paling ember gitu. Setiap ada informasi dia paling cepat menyebarkannya. Dan Umar itu cerdas gitu. Mungkin dengan melalui orang ini masuk Islamnya aku ini cepat tersebar gitu. Cepat tersebar gitu. Kalau datangin Abu Jahal itu kan paling buat Abu Jahal marah aja, lumayan lah ya. Ya, mancing kemarahannya. Dan betul itu berhasil Umar itu membuat marah. Nah, pada saat Umar tadi itu mendatangi Jamil bin Ma'mar al-Jumahi tadi itu nggak diberitahu itu apakah itu waktu pagi atau mungkin setengah siang. Yang jelas dia mendatangi itu menyampaikan bahwa aku sudah masuk Islam. Apa yang direspon oleh Jamil bin Ma'mar ini? Betul. Jadi apa yang menjadi dugaan Umar itu ternyata terjadi. Dia kemudian ngomong, berteriak sekeras-kerasnya gitu. Ya, katanya ini loh, Umar telah murtad gitu. Woi tanya, woi orang-orang, Umar saksikan Umar sudah murtad gitu. Umar telah menjadi penganut agama baru, karena Rasulullah datang itu kan asing ya, dikatakan sebagai sesuatu yang baru. Maka
Umar setelah memberitahu tadi dia teriak-teriak ke sana kemari bilang bohong dia gitu. Karena orang-orang pada datang itu, bohong dia itu, ya. Enggak, bagaimana mungkin Umar murtad? Umar itu bukan murtad. Yang benar itu bahwa Umar telah masuk Islam. Bukan murtad, yang benar Umar telah masuk Islam. Begitu. Ternyata setelah Umar itu menjawab bahwa Umar sudah masuk Islam, bukannya yang lain itu menahan diri, ternyata spontan mereka itu nawur, ngeroyok, Pak. Umar tiba-tiba dikeroyok gitu. Ya. Sampai tahu lah, misalnya apa film yang apa namanya Wong Fei Hung itu. Nah, kayak gitu kira-kira itu. Musuhnya itu banyak itu dia sendiri gitu. Nah, itu kalau nggak punya kungfu kayak tepar itu kemarin. Jadi dikeroyok orang banyak itu ya nggak babak belur gitu. Itu semuanya bisa ditangkis, semuanya bisa dilawan itu. Sampai dalam kisah Sirah Nabawiyah di kitab Rahikum Maktum ini digambarkan itu pertarungan mereka itu. Jadi Umar sendirian ditawur dengan banyak orang itu sampai beduk, Pak. Sampai duhur. Jadi waktu Umar datangi itu kayaknya pagi itu. Ya, pagi nyampaikan kepada si Jamil tadi, Jamil bin Ma'mar al-Jumahi tadi itu, kemudian spontan Jamil mengumumkan, oh ini Umar murtad ini gimana nih? Orang-orang pada datang dan langsung nawur itu. Itu terus Pak itu, gantian mungkin ya. Ya kalau nawur Umar lari malah pukul-pukulan sama kawannya. Sampai zuhur, ya. Di mana matahari tepat di atas kepala mereka. Rupanya sama-sama kelelahan. Umar sendirian, mereka banyak juga kelelahan ternyata itu. Ya. Karena informasinya Umar itu orangnya gede dulu, besar gitu. Kayak Arnold Schwarzenegger gitu. Arnold suasana segar. Besar badannya, ya, berotot gitu. Sampai Umar kelelahan, ya, kemudian beliau itu duduk. Ya, orang-orang yang nawur tadi itu masih mengelilingi. Maju nggak kita ini? Gitu. Ya, jadi kalau sampai pernah lihat film laga itu ketika cepat, langsung kemudian Umar itu mengambil posisi. Lain mikir mau maju. Sampai Umar kecapean itu. Ya, Umar sampai kecapean terus mikir itu. Ini kalau dilanjutkan bisa habis aku ini. Tapi Umar itu pintar gitu. Dalam kondisi seperti itu masih bisa sumbar. Dalam kondisi seperti itu masih bisa menggertak itu, menyumpahi mereka itu. Jadi kalau orang Jawa bilang itu kalah ya wis sing penting iso ngentuk. Nah, ya Pak yo. Kalah ya wis sing penting iso ngentuk gitu. Ya. Kalau jengking dipateni menang entuk wis. Lemah dia, tapi dia bisa dapat dia. Jadi dalam kondisi kelelahan, semua kelelahan itu menahan diri, Umar kemudian mengatakan gitu. Sekarang lakukan apa yang kalian ingin lakukan. Ya. Tapi ingat, seandainya kami berjumlah 300. Ya. 300 maksudnya orangnya kayak Umar semua. Ya. Niscaya kami biarkan mereka untuk kalian atau kalian biarkan mereka untuk kami. Perang. Seandainya jumlahnya imbang, kita perang saja. Gitu. Jangan begini dong caranya itu, ya sendirian dikeroyok. Rupanya ucapan Umar seperti itu, gitu, ya sesumbarnya Umar seperti itu. Kemudian mereka itu bubar, gitu kan. Tetapi ketika Umar pulang, itu bukannya mereka itu surut untuk memusuhi Umar gitu, malah makin menjadi-jadi. Ya, banyak orang dikumpulkan, ya, karena ini jelas ancaman gitu. Kalau Umar ini sudah masuk Islam kan ibaratnya tiang itu kan, tiang rumah itu kan pindah tempat, ya. Tiang yang awalnya nyangga orang kafir, tiang nyangga orang Islam. Wah, ini
roboh tiangnya kan bahaya ini. Sebelum pindah tiang harus kita robohkan dulu ini gitu. Logikanya seperti itu. Maka kemudian orang-orang Quraisy itu berkumpul kompak gitu, kompak ya, gerutuk rumahnya Umar. Gerutuk rumahnya Umar dan dengan tujuan satu, membunuh Umar. Jadi kalau sebelum masuk Islam, Umar itu berencana membunuh Rasulullah. Dalam cerita kemarin, ini kebalikan. Ketika Umar menyatakan masuk Islam dan dia umumkan itu, ya, ternyata orang-orang Quraisy yang notabene sukunya itu nggak terima. Udah daripada dia di sana nanti itu akhirnya itu memusuhi kita bunuh aja dia gitu. Maka di dalam sebuah riwayat Imam Al-Bukhari ya, yang sanadnya dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu adalah anak dari Umar itu sendiri. Itu pada saat Umar ya, yakni ayahnya itu berada di rumahnya yang didatangi banyak orang tadi ya, dari berbagai arah dalam rangka untuk membunuh dia. Ternyata Umar juga takut ya. Umar itu ketakutan juga ketika dikeroyok gitu, mau dibunuh itu ya. Maka secara tiba-tiba datanglah seseorang yang bernama Al-As bin Wail As-Sahmi, bukan As-Suhaimi ya. Al-As bin Wail As-Sahmi. Al-As ini adalah bapak dari Amru. Nanti ada sahabat namanya Amru bin As, ya ini bapaknya ini ya. Dia termasuk pembesar dari Bani Sahm atau suku Sahm gitu. Tiba-tiba dia datang. Ya tujuannya sebenarnya datang itu mau ya kira-kira pamer lah gitu. Mau pamer baju bagus. Ya, mau pamer baju yang bagus dan mau pamer baju yang terbuat dari sutra yang baru dibelinya. Tapi begitu mendatangi rumah Umar, itu kok Umar kok nggak seneng gitu ya. Ya, Umar itu cemas, Umar itu merasa apa ya? Ya ketakutan karena ancamannya serius gitu. Maka kemudian Al-As tadi bertanya, ada apa dengan kamu? Kok nggak wajar gitu, nggak biasanya kamu seperti ini? Gitu. Maka kemudian Umar menjawab, kamu tahulah kenapa aku jadi seperti ini. Kamu itu ya sesumbar akan membunuhku gara-gara aku ini masuk Islam. Itu. Jadi Umar nggak nyembunyiin. Jadi aku ini mau dibunuh bareng-bareng sama itu loh. Kaum kamu, orang-orang Quraisy itu. Yang di dalamnya ada suku Sahmi. Gara-gara aku masuk Islam. Menurut kamu gimana? Gitu. Padahal Al-As masih kafir. Gitu. Tapi lantaran suku Sahm itu dengan Bani Adi atau Bani Sahmi dengan Bani Adi itu adalah bersekutu, itu nggak bisa didiamkan, nggak bisa dibiarkan. Mereka itu karena fanatisme yang luar biasa, kadang-kadang hal-hal yang lain jadi kecil. Oh gitu ceritanya gitu. Oh nggak bisa aku biarin. Kita ini kan bersekutu. Kok bisa ada orang-orang mau membunuh kamu? Itu nggak bisa. Makanya Rasulullah itu kan ketika mau dibunuh, ya yang membunuh itu mikir. Yang dimusuhi bukan hanya paman Rasulullah, tapi keluarga besar, Bani Hashim, ya Bani Abdul Manaf. Mereka akan bermusuhan dengan itu karena fanatisme suku, fanatisme keluarga itu kuat sekali di Arab pada zaman itu. Makanya ketika dikabarkan itu Umar yang tokohnya Bani Adi mau dibunuh rame-rame, ya nggak bisa terima sekutunya Bani Sahm ini. Maka benar gitu ketika Umar menyampaikan bahwa dia mau dibunuh, maka Al-As mengatakan, aku tidak akan membiarkan mereka melakukan itu pada kamu itu. Maka dari jawaban itu Abdullah bin Umar, anaknya Umar yang menyaksikan pada saat itu wah berarti kita ada dibela ini. Kita mendapatkan pembelaan dari tokoh besar. Setelah itu dia keluar. Benar saja, di luar itu sudah banyak sekali itu. Ya.
yang mau mendatangi rumah Umar, mau ngeroyok Umar itu. Ya, apa yang kemudian dilakukan? Ditanya tokohnya, mana? Ini yang tokohnya ini. Ya, mau apa kalian? Gitu. Nggak ada tujuan lain. Kami ingin menemui Ibnu Al-Khattab, maksudnya Umar. Mau apa? Ya, nggak ada pilihan lain. Kita harus membunuh, kami harus membunuh dia. Gitu. Maka kemudian Al-As mengatakan, kalian tidak akan aku biarkan membunuh ataupun mengganggu sedikit pun kepada Umar. Gitu. Ya, ini orang orang besar kan, Al-As ini tokoh gitu. Jawaban itu kemudian itu kayak meruntuhkan nyali mereka. Jadi dikabarkan di dalam riwayat Ibnu Ishaq itu disebutkan itu seolah-olah mereka itu bagaikan pakaian terlepas dari tubuhnya, melorot. Jadi apa ya? Jadi mereka itu langsung down, nggak ada semangat lagi. Akhirnya membubarkan diri. Selamatlah. Padahal sebenarnya Al-As pada saat yang sama itu dia tokoh kafir Quraisy. Ya, sampai nanti ketika Rasulullah itu negosiasi, Al-As termasuk salah satu tokoh di antara yang menginginkan agar Waalaikumsalam. Monggo, silakan. Ya, menginginkan agar Rasulullah itu menghentikan dakwahnya. Nanti kita ada ceritanya itu. Nah, sehingga ya, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, pengaruh masuk Islamnya Umar itu memang luar biasa. Ya, membuat gempar orang-orang kafir Quraisy dan membawa harapan itu ya. Membawa harapan kepada umat Islam. Karena tadi bagaikan bagaikan tiang yang berpindah gitu loh. Dari tiang yang menyangga rumahnya orang kafir ini menyangga orang Islam. Kekuasaan itu kan juga begitu, Pak ya. Ada istilah namanya sanadul hukum. Kekuasaan itu tidak akan kuat kalau nggak ada penopangnya, nggak ada sanadnya. Dan yang memberikan yang dijadikan sanad itu biasanya yang mempunyai karakter militer, ya, yang mempunyai karakter militer gitu. Jadi kekuasaan yang ada ini di mana-mana itu mesti ditopang dengan kekuatan militer. Itu nggak bisa berdiri sendiri. Coba kalau misalnya negara nggak punya militer, habislah, ngomong doang gitu. Habis itu dijajah lagi, nggak ada militernya. Indonesia bisa merdeka ini sebenarnya ya dari militer. Cuma militernya waktu itu adalah militer tradisional yang digawangi oleh para kiai dan santri. Militer juga, buktinya apa? Bisa perang. Kan? Nah, kalau cuma bisa debat itu ya enggak militer gitu. Militer itu dibuktikan dengan kekuatan. Dan Umar itu punya itu. Ya. Sehingga gambarannya itu tiang yang awalnya menopang rumah orang kafir itu menopang kaum muslimin. Sehingga keberadaan Umar masuk Islam itu ya seperti halnya kaum muslimin itu yang awalnya itu di dalam gelap gulita malam hari menuju siang yang terang benderang begitu. Ya, kalau bahasa sekarang itu dari awalnya Madesu itu ke Maderang. Gitu. Madesu, wah, ya opo ini. Ya, Maderang itu apa? Masa depan terang. Gitu. Jangan suram lagi, gitu. Madesu. Gitu. Ya. Makanya kemudian di dalam sebuah riwayat itu sampai Rasulullah itu mensifati Umar itu dengan sebutan Al-Faruq. Ya, sampai sekarang terkenal sebagai penjual ayam. Jadi Al-Faruq itu julukan ya yang disematkan kepada Umar yang sebelumnya tuh nggak ada gitu. Sampai sekarang itu saya pernah lihat itu ada toko itu di pintunya dikasih Al-Faruq. Saya tanya ini maksudnya apa, Mas? Itu. Ya ini Al-Faruq itu. Ya maksudnya apa sampai nulis Al-Faruq ini? Ya ujar guru-guru ini setan kada kawan masuk gitu. Wah, berarti Al-Faruq ini ditakuti setan ya. Saking hebatnya berat. Ada riwayat itu juga rasanya ya. Setan tuh nggak berani loh. Apa?
ketemu dengan Umar itu. Kalau ada Umar, waduh Umar apa sih? Setan padahal itu. Itu maksudnya setan dalam wujud jin. Nah, setan dalam wujud Abu Janda apalagi lemparin sama kursi beneran sama Umar itu. Ya. Jadi ada kisahnya di mana Umar itu diberikan gelar Al-Faruq oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Imam Mujahid ya, yang bersumber dari Ibnu Abbas, itu Umar itu pernah menyampaikan testimoni, bercerita gitu. Beliau katakan, ya Umar mengatakan ya, makanya di dalam kisah yang lalu ketika Umar datang ke rumahnya Al-Arqam bin Abdul Arqam itu, di dalamnya sudah ada Hamzah bin Abdul Muthalib gitu. Bahkan Hamzah yang mengatakan, siapa yang datang itu? Umar gitu. Mau apa dia? Kalau niatnya baik, kita terima. Kalau niatnya jahat mau membunuh, kita akan bunuh dengan pedang dia sendiri. Wah, itu kan luar biasa. Artinya dia tahu kapasitasnya. Nah, kemudian dia melanjutkan, lalu ia mengisahkan proses masuknya Islam. Jadi kemudian Umar itu mengisahkan bagaimana proses masuknya Islam itu, yang kita ceritakan kemarin. Mau mendatangi Rasulullah, nggak jadi, ya, nggak jadi. Kemudian malah mendatangi rumah adiknya Fatimah bin Al-Khattab, binti Al-Khattab, ya, yang suaminya itu adalah Sa'id bin Zaid. Gitu. Di mana keduanya waktu itu diajari oleh siapa namanya, Al-Arad itu ya. Nah, kemudian singkat ceritanya itu kan adiknya disakiti, berdarah, kemudian itulah yang menjadikan Umar sadar gitu. Ketika ditanya, kalau seandainya kebenaran itu tidak ada di agama kamu, apakah kamu bisa menerima? Akhirnya kan masuk Islam. Masuk Islam, mau baca Al-Quran nggak boleh, harus mandi dulu, ya, karena innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik, orang kafir itu najis, gitu. Mandi dulu, dan setelah itu kemudian baru boleh membuka. Itu pun syahadatnya ditunda sampai ke rumah Rasulullah. Nah, kemudian beliau itu setelah menceritakan semua proses keislamannya tadi itu, kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alasna alal haq, ya, bukankah kita ini berada di atas kebenaran wahai Rasulullah, ya, inna mitna wa inna hayyina, ya, apa itu, baik itu hidup maupun dalam keadaan mati. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, menjawab, bala, tentu saja gitu. Ya, walladzi nafsi biyadihi innakum 'alal haqqi wa inna mittum wa inna huyyitum. Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kalian itu berada di atas kebenaran, baik itu mati ataupun hidup gitu. Nah, ini kan sudah ada tuh. Kita ini kan benar gitu kan, Umar begitu. Kita ini kan benar gitu. Lalu kenapa kita itu kok sembunyi-sembunyi, kata Umar itu. Ya. Nah, jadi kenapa kita itu kok kemudian sembunyi-sembunyi gitu. Walladzi ba'atsaka bil haqqi, ya, lanukhrijan. Ya. Jadi kemudian Umar itu bersumpah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, ya, sungguh kita harus keluar. Nah, ini, sungguh kita harus keluar gitu. Fa akhrajnahu fi saffaini, ya, maka kami membawa keluar Rasulullah itu dalam 2 barisan. Nah, ini yang kisah di mana Rasulullah keluar, ya, ini kalau nggak salah dikutip dalam kitab Daulah Islamiyah, Daulah Islam gitu ya. Ya. Ini show of force. Jadi Rasulullah ingin mengkhabarkan kepada khalayak umum bahwa umat Islam itu ada, umat Islam itu nyata, dan umat Islam itu makin berlipat ganda waktu itu.
Ya, jadi Rasulullah kasih kode itu. Ketika Umar mengatakan, bukankah kita itu di atas kebenaran? Kenapa kita sembunyi? Ya, orang benar kok sembunyi? Keluar ya Rasulullah. Itu artinya apa? Artinya Umar memberikan jaminan itu. Akhirnya apa? Umat Islam yang di dalamnya ada Rasulullah itu keluar dalam dua barisan. Satu dipimpin di dalamnya ada Umar, satu dipimpin oleh Hamzah dalam dua soft, ya. Dalam dua soft itu keluar ya dari rumah persembunyiannya di Al-Arqam bin Abdul Arqam, keluar sampai ke tempat di mana orang-orang kafir Quraisy itu kumpul, yaitu di Baitullah, di Masjidil Haram itu. Sehingga orang-orang itu kemudian itu semuanya melihat kepada Umar dan Hamzah. Waduh, si logo ini pendekar-pendekar sudah ada di situ gitu. Nah, di saat itulah ketika Umar mengatakan, bukankah kita di atas kebenaran, kita harus keluar. Itulah yang kemudian Umar itu diberikan gelar oleh Rasulullah dengan gelar Al-Faruq. Ya, Al-Faruq itu adalah artinya pembeda. Pembeda antara hak dan batil. Ketika umat Islam pada saat sebelumnya itu tidak berani keluar, tidak banyak terang-terangan, ketika Umar masuk Islam, langsung umat Islam itu berani menampakkan diri. Itulah yang disebut dengan pembeda itu, Al-Faruq. Dan nama Al-Faruq sampai sekarang terkenal tadi. Ya, sampai ditambah ulum, ya. Itu artinya Islami, ya. Islami. Daripada nama misalnya mohon maaf Sutejo gitu. Ya nama aja, artinya nggak ada. Ganti aja nanti. Ganti Umar gitu. Ya, karena nama Umar pun sampai diadopsi oleh orang kafir itu. Top, Markotop gitu. Itu Markotop kan Umar bin Khattab. Ya, ini udah ada madok ya. Nah, bagaimana dampak masuk Islamnya Umar? Di dalam riwayat Ibnu Mas'ud itu sering mengatakan, sebelumnya kami itu tidak berani melakukan sholat di sisi Ka'bah hingga Umar itu masuk Islam. Dalam riwayat yang lain, ya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi itu dia berkata, ketika Umar masuk Islam, barulah Islam itu menampakkan diri dan dakwah dilakukan secara terang-terangan. Kami juga berani duduk-duduk melingkar di sekitar Baitullah. Jadi awalnya itu nggak berani halakoh, ya, nggak berani membuat lingkaran-lingkaran kecil itu di sekitar Ka'bah. Ternyata setelah Umar masuk Islam, itu mereka berani mengadakan pengajian di situ, berani tawaf, ya. Bahkan berani kalau ditampar itu berani balik nampar gitu, balas gitu. Biasanya apa sebelumnya tidak seperti itu. Kalau dihujat, kalau dijendul, kalau bahkan disakiti itu nggak berani, ngalah aja gitu. Meskipun kuat. Tapi ketika Umar masuk Islam itu, pikirannya aku punya backing loh ya. Gitu. Jadi ditampar balik gitu. Ya. Enak aja ya. Gitu. Kalau orang sebelah sana kan enggak. Ketika ditampar pipi kirimu, serahkan pipi, ya nyonyor. Nyonyor Pak itu. Itu enggak sabar itu kira-kira perlu dibawa ke sana itu sambang ini harus diperiksakan. Orang ditampar kok tanya dulu, kenapa saya ditampar? Kan tanya dulu alasannya apa ditampar? Enggak boleh dong. Ya. Gitu. Apalagi diserahkan tuh ya, serahkan kedua-duanya. Nah itu nggak sabar itu. Ya, sehingga dengan masuk Islamnya Umar tadi khususnya ya, dan juga Hamzah itu, akhirnya orang-orang kafir ini panik gitu. Ya, akhirnya orang kafir itu berpikir bagaimana ada cara lain itu agar menghalangi dakwah Rasulullah. Kalau bisa menghentikan sekalian, gitu. Akhirnya mereka punya ide untuk melakukan negosiasi. Nah ini contoh negosiasinya. Jadi mereka nggak berhenti. Ya setelah mengintimidasi, setelah mereka menyakiti dan ternyata setelah disakiti itu tidak bisa menghentikan dakwah, bahkan semakin berkembang. Bahkan Rasulullah itu mengisyaratkan kami ada, kami ini nyata, kami semakin berlipat ganda gitu. Kayak yang kemarin-kemarin itu ya. Gitu. Katanya nggak ada, sudah itu dimatikan itu. Ternyata orang-orangnya berani mengatakan, jangan lupa kami ada, kami nyata, dan kami makin berlipat ganda. Itu Rasulullah juga seperti itu.
Ya. Jadi orang kafir akhirnya tuh mikir, wah ini harus dilakukan cara yang lain, yang lebih soft, lebih lembut lagi. Setelah dikasari nggak bisa, kita harus berpikir lebih soft lagi nih. Ya. Tetapi cara ini kemungkinan itu akan ini nggak berhasil juga gitu. Tapi mereka harus lakukan, ya. Karena konsekuensinya mereka itu akan memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh Rasulullah, ya. Ya. Dan mereka siap itu, asalkan apa? Asalkan Rasulullah mau menghentikan dakwah. Jadi mereka mau nawar, ya, memberikan penawaran, ya. Tapi mungkin saja tawaran itu menyenangkan Rasulullah. Ya. Yang penting kan apa? Yang penting Muhammad gak meneruskan dakwahnya lah. Gitu. Itu yang penting. Gitu. Nah, ternyata di dalam sebuah riwayat dikatakan Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini termasuk salah seorang yang cerdas di kalangan bangsa Quraisy. Mungkin think tank, pemikir lah gitu ya. Ya. Jadi kayak Zeno Baran gitu kira-kira. Pemikirnya orang Quraisy ini. Itu kemudian mendatangi kerumunan orang kafir gitu. Biasanya mereka suka ngerumpi itu. Wahai orang-orang Quraisy itu. Kalian kayaknya kan sudah tahu ya bagaimana upayanya Muhammad ini semakin diikuti oleh banyak orang. Kamu lihat, dia sedang sholat di ujung masjid situ. Gak ada kawannya dia. Tapi temannya banyak itu di luar. Sekarang begini, kalau kita tidak bisa membuat dia itu berhenti dengan dakwahnya, dengan cara kekerasan, bagaimana kalau kita bujuk dia, kita tawari dia, yang sekiranya menurut kita itu dia mau. Ini bahasa saya, ya. Kata orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan, silakan, ya, silakan wahai Abu Al-Walid, gitu, sebutannya. Ya, kalau kamu bisa silakan, gitu. Coba kamu ngomong sama dia lah, bagaimana membujuk dia supaya apa? Supaya dia tidak meneruskan dakwahnya. Lalu kemudian Utbah bin Rabi'ah pun datang, ya, menemui Rasulullah yang sedang sholat, sedang iktikaf, ya, di Baitullah tadi, dekat Ka'bah. Ya, kemudian didatangilah, ya. Utbah datang kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai anak saudaraku. Ya. Ini sapaan apa ya? Sapaan lembut lah. Kalau anak saudaraku kan berarti kayak ponaan gitu kan. Kayaknya dia lebih tua, kayaknya lebih tinggi lah bergeningnya itu. Sesungguhnya seperti yang kamu ketahui juga bahwa engkau di antara kami adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi dan nasab yang baik, diakui itu. Rupanya orang kalau mau menjilat itu caranya sama, Pak, muji dulu. Ya. Ini bahasanya orang menjilat sebenarnya. Bahasanya orang yang menaklukkan orang lain. Saya dulu diajari sama paman saya itu. Ya. Bagaimana cara menaklukkan ibu kamu? Bagaimana, paman? Itu paman kan lebih tua, lebih paham, lebih pengalaman gitu. Pokoknya kalau kamu mau menaklukkan ibu kamu, caranya itu kamu harus nurut perintah ibu kamu itu, apapun yang disuruh itu, nggak usah bantah, ya. Pokoknya disuruh apapun aja nggak usah bantah. Kalau biasanya kamu bantah, jangan bantah pada saat itu kamu punya keinginan besar itu. Nah, nanti jangan nunggu selesai kerjaan kamu. Di tengah-tengah pekerjaan itu kamu ngomong. Tapi jangan sekali loh ya, 3 kali minimal. Berhasil, Pak. Ya, berhasil. Pada hajat besar waktu itu dituruti. Jadi cara kita menaklukkan itu ternyata memang harus ngeluh-ngeluh dulu. Muji-muji dulu. Sebagaimana Utbah ini begitu. Ya. Kami tahu kamu itu adalah orang yang paling tinggi derajatnya, paling mulia, nasabnya paling baik ya kamu ini. Kami ngaku itu. Gitu. Tapi masalahnya kamu ini membawa sesuatu yang amat serius. Yang sehingga membuat kami ini tercerai-berai.
Maksudnya ada yang ikut Rasulullah, ada yang tetap bertahan mengikuti ajaran nenek moyang, kan cerai itu kan. Makanya katanya orang yang membawa ajaran baru ini memecah belah bangsa gitu kan. Apa yang sudah disepakati ini digugat gitu kan. Itu namanya memecah belah. Ya. Nah, engkau katakan katanya mereka itu orang-orang Quraisy itu menyimpang, ya, salah, batil, ya. Tuhan mereka kamu juga cela gitu. Nenek moyang mereka kamu kafirkan. Sebenarnya ungkapan ini ya wajar saja karena versi mereka gitu. Padahal kalau versi Rasulullah membacakan wahyu saja. Rasulullah itu membacakan wahyu saja dan bukan mencela Tuhan-Tuhan mereka itu, tetapi menunjukkan bahwa tidak ada manfaatnya menyembah itu. Lawang Tuhan-Tuhan yang mereka buat sendiri kok disembah-sembah sendiri gitu. Suruh mikir gitu. Apakah layak yang disembah itu diposisikan sebagai ilah? Itu maksudnya. Tetapi karena versi mereka kan nenek moyang kamu kafirnya, ya agamanya kamu sesatkan gitu. Yaitu versi Utbah, versi mereka. Ya, oleh karena itu aku ingin menawarkan kepadamu, ya. Menurut kamu gimana? Kira-kira kamu mau atau tidak? Maka kemudian Rasul mengatakan, wahai Abu Al-Walid, silahkan apa yang kamu inginkan. Maka kemudian disampaikan, ya, apa yang menjadi keinginan Utbah yang mewakili orang-orang kafir Quraisy itu. Wahai anak saudaraku, jika apa yang engkau bawa ini semata-mata karena engkau menginginkan harta, maka kami akan kumpulkan harta-harta kami untuk kamu, sehingga kamu menjadi orang yang paling banyak hartanya di antara kami. Lek sampean tuh jangan kayak gini, ini pengen jadi orang kaya, sudah diam aja. Kami kumpulkan harta untuk kamu semua, udah. Yang penting kamu jangan dakwah itu lagi, kata Utbah. Ini kan tawaran yang menggiurkan, Pak. Ya, betapa banyak itu orang sekarang itu awalnya pinter itu jadi gak pinter, Pak. Ya, gara-gara apa? Tawaran hartanya pertama kali. Ya, jadikan komisaris gitu sudah nggak elo ya, nggak pinter lagi itu. Dulu ngomongnya itu wah fasih itu khilafah. Begitu waduh ndak lagi. Ini. Kemudian tidak cukup dengan itu, ya. Utbah mengatakan lagi, jika yang kau bawa itu hanya semata-mata ingin kedudukan, maka kami akan mengangkatmu menjadi tuan kami hingga kami tidak akan memutuskan sesuatu pun sebelum engkau menyetujuinya. Kalau kamu ingin kedudukan, biarlah kami mengangkat kamu itu sebagai orang yang paling mulia dah. Ya, keputusan kami tergantung pada sampean aja, pada kamu Muhammad itu. Yang ketiga, jika engkau yang engkau bawa ini semata-mata hanya menginginkan kerajaan, maka kami akan mengangkatmu menjadi raja. Dan jika apa yang datang padamu itu adalah jin, nah itu, ya, yang menurutmu kamu tidak dapat mengusirnya darinya, ya, kamu tidak bisa menghilangkan itu dari tubuh kamu, maka kami akan memanggilkan tabib untuk kamu, serta akan kami kumpulkan harta kami agar pengobatanmu itu sampai sembuh. Ya. Sebab apa? Sebab orang yang dirasuki jin itu ya bisa jadi harus diobati sampai bisa sembuh. Ini kan pelecehan sebenarnya. Ya, dikiranya wahyu yang datang itu adalah jin itu kan. Tapi Rasulullah Rasulullah tidak membantah, kata orang Jawa, nggak cekok, nggak watuk. Dengerin aja itu. Ini pentingnya, Pak. Ya, bahwa kita itu punya satu mulut, punya dua telinga. Banyak mendengarkan. Rasulullah dengarkan terus apa yang ditawarkan tadi, negosiasi yang disampaikan oleh Utbah bin Rabi'ah tadi. Mulai dari harta, mulai dari kedudukan, ya sampai kemudian dijadikan raja. Itu kan sudah pok-pokan itu. Pok-pokan kenikmatan yang dicari oleh manusia. Maka setelah Utbah bin Rabi'ah menyampaikan semua tawarannya itu, Rasulullah kemudian bertanya, wahai Abu Al-Walid, wahai Utbah bin Rabi'ah, apakah yang kamu sampaikan itu sudah selesai?
wis mari tah, sampean nyampe no kayak gitu tuh sudah mari, udah selesai kayak gitu. Gitu. Utbah sampai mengatakan, "Nggih, sudah selesai. Penawaran saya seperti ini sudah selesai." Ya. Nah, kemudian Rasul mengatakan, "Sekarang giliran aku." Kan gantian ngomong kita gitu. Padahal nggak ada moderatornya, Pak. Giliran saya yang ngomong ya. Dengerin kata Rasulullah. Fasma minni. Ya. Maka Utbah mengatakan af'al. Aku dengarkan. Ya. Maka Rasulullah ya setelah Utbah bin Rabi'ah tadi itu mengatakan, "Ya, saya dengarkan." Gantian ngomong gitu. Maka Rasulullah menjawab, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun." Dan seterusnya sampai ayat yang di dalamnya ada ayat sajadah. Ini surat Fussilat. Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyal liqaumi ya'lamun. Ya, kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Basyira wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Ya, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan. Ya. Dan seterusnya dibacakan terus ya. Ya. Kalau di di terjemahan itu kan panjang sekali ya. Ya. Maka mereka tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, "Hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya, dan di telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami pula bekerja." Jadi ayat ini menyindir Utbah bin Rabi'ah ya, yang selama ini itu dia provokasi, ya dia provokator sebenarnya. Orang-orang nggak boleh mendengar gitu. Ternyata langsung Allah sindir. Jadi Rasulullah sampai terus membaca dan ternyata Utbah tadi itu mendengarkan itu. Mendengarkan khusyuk sampai ayat di dalamnya itu ada ayat sajadah gitu. Setelah itu Rasulullah bersujud ya. Setelah selesai kemudian Rasulullah bertanya, "Sudah aku sampaikan, menurutmu bagaimana?" Gitu. Setelah mendengarkan itu, Utbah kayak orang yang stres gitu. Jadi dia dengarkan sambil begini, Pak. Setelah mendengarkan selesai semua, itu tangannya tuh sambil di belakang begini. Akhirnya kemudian dia balik ya. Balik kepada kaumnya, kawan-kawannya yang berkerumun tadi itu ya. Dan kawan-kawannya tadi setelah melihat Utbah antara berangkat dan pulang itu kok ternyata berbeda wajahnya. Ya awalnya semangat sumringah gitu, datang kok merengut gitu kan, ketus gitu, ya kucel gitu. Itu sampai mengatakan kayaknya Utbah ini beda deh gitu. Tadi semangat begitu kok kayak gini. Jadinya ini ada apa dia? Tanya ini. Ya. Sini Utbah, ada apa? Apa yang kamu bawa ini? Ya, apa yang kamu dengar dari Muhammad tadi? Maka Utbah mengatakan, "Demi Allah, yang dibawa oleh Muhammad itu bukan syair, bukan sihir, apalagi tenung, bukan." Ya. Ini menandakan, Pak, berarti bahasa Arab yang dipakai oleh orang-orang Arab itu dengan bahasa Al-Quran yang notabene juga bahasa Arab itu beda. Beda apa? Beda kelas. Beda kelas. Beda rasa. Ya. Dauknya itu beda gitu ya. Ya. Ya, mungkin yang paling tahu ya orang Arab kan. Sama seperti kita ini, misalnya orang Jawa itu kan ada bahasa pasaran, ada bahasa Injil, gitu, kromo Injil itu. Ya beda lah gitu. Teman saya itu waktu kuliah itu orang Jogja itu. Dikit-dikit apa jatuh itu, tiba, ya bolpen jatuh dibilang tiba. Oh, mau ngamuk kayak galak. Padahal itu kan nggak harus begitu. Kalau orang Surabaya kayak kita ini kayak ulun ini ya logur, kasar lah gitu ya. Tapi sebagai gambaran bahwa
bahasa yang dipakai oleh manusia dengan bahasa yang merupakan kalamullah itu jauh sangat berbeda. Maka tidak bisa disandingkan dengan syair. Tidak bisa dikatakan itu sihir apalagi. Meskipun itu hanya kata-kata, itu bisa mempengaruhi orang gitu loh. Sampai Utbah bin Rabi'ah yang notabene itu seorang pemikir dari bangsa Arab Quraisy waktu itu terpengaruh gitu. Sampai-sampai dikatakan gini aja lah, wahai orang-orang Quraisy itu, dengarkan aku, kamu ikuti aku aja lah, ya. Serahkan urusan ini sama aku gitu. Biarkan saja Muhammad. Dia mau melakukan apa saja udah biarkan aja dia gitu. Kamu nggak bakalan menang. Kamu nggak bakalan menang sama dia itu. Ya, itu kata-katanya itu ajaib gitu. Yang diomongkan, yang keluar dari mulutnya itu ajaib itu. Ya, artinya aku aja nggak sanggup gitu loh. Ya, menyela, memotong nggak sanggup. Dia dengarin terus khusyuk sampai akhir itu. Gitu. Jadi sudah nggak usah diurusi dia, biarkan aja gitu. Ya, kalau kamu mau itu sekalian halangi dia habis gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa, udah biarin aja gitu. Kalau ternyata nanti dia mendapatkan kemenangan itu juga menjadi kemuliaan bagi kamu. Kebahagiaan juga bagi kamu, orang-orang Arab. Itu sudah digambarkan itu. Bayangan kemenangan Islam orang kafir seperti Utbah bin Rabi'ah itu sudah tahu gitu. Ya. Bahkan itu Utbah bin Rabi'ah itu di dalam riwayat yang lain itu sampai dia itu menutup mulut Rasulullah ketika dibacakan sampai pada ayat fa in a'radu faqul anzartukum so'ikotam mithla so'ikoti adin wa tamuda. Jika mereka berpaling maka katakanlah aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Itu orang yang ngerti bahasa Arab kan langsung kesindir itu. Langsung sudah berhenti Muhammad, ditutup mulutnya. Bukan aku kan itu. Tapi itu bukan aku kan itu. Coba ingat-ingatlah, kita ini kan keluarga gitu. Saya kok jadi ingat seseorang ya gitu. Dulu ketika buat acara itu pengajian itu, ada orang yang nggak seneng. Ada bapak dulu itu orang nggak seneng kami mengadakan pengajian itu. Sampai sering datangi, rajin sekali datang itu gitu. Sampai kita betul-betul pada hari H acara itu tetap datang. Nah, kebetulan waktu itu saya yang nemu itu. Udah gergeten saya itu, udah nggak bisa sabar lagi. Artinya sabar saya itu harus saya munculkan dalam bentuk marah gitu. Saya bilang, siapapun yang menghalangi acara pengajian saya hari ini, saya nggak ridho dunia akhirat. Saya doakan jelek gitu. Mudah-mudahan siapapun yang menghalangi rumahnya kebakaran, dia ditabrak truk mati kejet-kejet gitu, anaknya ditusuk orang gitu. Itu Pak, orangnya yang tadi itu yang mencoba menghalangi bilang begitu. Tapi bukan saya ya Pak Ustadz. Tapi bukan saya kan, ya nggak tahu gitu. Saya kan siapa saja gitu. Takut juga ternyata. Jadi saya ingat itu ketika Utbah bin Rabi'ah itu sedemikian rupa memberikan tawaran, menegosiasi agar Rasulullah berhenti dari dakwahnya, ya ternyata ketika dibacakan ayat ini takut gitu, ya takut mengalami nasib sebagaimana nasib yang diterima oleh kaum Ad dan Samud itu. Ya, kaum Ad dan Samud itu kan disiksa oleh Allah, ditumplek gitu. Ya, sudah ditumplek, hujani batu lagi. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ya, dia takut ternyata itu. Maka pulang tadi nggak dapat hasil. Ternyata itu tidak mengendurkan semangat orang kafir untuk menolak, menghalangi dakwah Rasulullah. Ya, sampai kemudian mereka itu berdiskusi lagi bagaimana caranya menghalangi dakwah Rasulullah. Mereka akhirnya diskusi, gimana kalau kita itu datangkan ke ke sini, ke Ka'bah waktu itu,
dalam perkumpulan mereka, dalam musyawarah mereka. Kita ingin tahu benar nggak dia itu seorang rasul, seorang utusan dari Tuhan gitu. Kalau benar kita percaya gitu. Terus dikumpulkan itu opsi-opsi, usulan-usulan. Kamu kira-kira usul apa? Ya, gini saja. Kita baru percaya bahwa Muhammad itu adalah utusan Tuhan kalau dia bisa menggeser gunung-gunung ini, Jabal Qubais ini. Kalau bisa berjalan karena perintah dia, kita percaya. Oh bagus, nanti kita tanyain dia begitu. Bisa nggak dia gitu? Gitu. Pasir ini ya itu berarti orang hebat. Artinya pengen Rasulullah menampakkan kesaktiannya lah kira-kira gitu. Ya. Kalau itu dia bisa lakukan, kita percaya bahwa dia utusan Tuhan. Termasuk kalau bisa dia itu bisa menghidupkan orang mati. Kan Nabi kan bisa-bisa saja, harusnya kan sakti, harusnya bisa gitu. Ya. Nah itu kalau misalnya bisa dilakukan, kita percaya itu gitu. Oh gitu ya. Ternyata apa? Itu ditanyakan kepada Rasulullah jawabnya itu enteng gitu. Ketahuilah, aku ini hanya utusan Allah. Ya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, aku ditawari oleh Utbah dengan tawaran yang seperti itu. Tetap dijawab oleh Rasulullah dengan jawaban yang dibacakan di dalam surat Fussilat itu. Nggak bisa lebih dari itu. Akhirnya apa? Mereka itu menantang gitu. Kalau kamu betul-betul nabi, ya, datangkan azab buat kamu. Wah, nantang itu. Ya, datangkan azab buat kami. Kalau bisa langit itu pecah berkeping-keping menimpa kami. Kalau memang betul kamu itu adalah seorang utusan Tuhan, maka Rasulullah menjawab semua itu kehendak Allah. Ya, bisa saja itu kalau dikehendaki oleh Allah, langit itu akan runtuh, akan pecah dan menjatuhi kalian semua. Tapi aku tidak melakukan itu kecuali atas perintah. Gitu. Jadi nggak bisa menunjukkan tadi kesaktian tadi. Ya, ternyata itu tidak jawaban Rasulullah yang mengatakan bahwa beliau tidak bisa melakukan itu karena beliau tidak bisa ya merubah segala sesuatu kalau tidak diizinkan oleh Allah. Bukannya membuat mereka itu percaya. Sebenarnya kalaupun yang ajaib tadi itu ditunjukkan oleh Rasulullah, belum tentu juga mereka percaya. Memang orang kafir itu seperti itu. Kalau orang iman itu sebenarnya nggak perlu ditunjukkan mukjizat kok. Ya, contohnya Abu Bakar itu. Kalau orang iman itu bahwa apa yang dibawa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang amrun khariqun lil ada, sesuatu yang berbeda dari kebiasaan yang ada. Bahwa pada saat itu syair itu sedang tinggi-tingginya. Al-Quran datang di zaman itu dan tidak ada yang ketika ditantang oleh Allah datangkan ya faktu bisuratim mimithlihi ya, tidak ada orang Arab yang bisa membuat satu surah pun, itu bukan satu ayat ya, satu surah ya, itu pun ternyata ya mereka nggak percaya. Memang dasar orang kafir kok. Kalau misalnya percaya itu nggak perlu begitu, langsung percaya kayak Abu Bakar itu. Percaya dengan keyakinan penuh. Sehingga Rasulullah ya pulang setelah mendatangi pertemuan mereka itu ya sia-sia saja. Mereka ingin menguji kesaktian. Rasulullah tidak ingin itu. Gitu. Maka sampai ketika Rasulullah pulang, sampai Abu Jahal itu yang kemudian berencana membunuh. Nah ini adalah rencana apa istilah sekarang itu? Rencana pembunuhan berencana ya, upaya menghilangkan nyawa itu bahasanya itu. Upaya pembunuhan terhadap Rasulullah itu kemudian muncul dari Abu Jahal ya. Abu Jahal kemudian berpikir begini sajalah, kita ini kayaknya sudah kehabisan akal ya, kita harus bunuh dia, tapi begini, biarlah aku yang membunuh dia. Caranya apa? Nanti aku mau bawa batu yang besar. Jadi Abu Jahal ini cerita
kira-kira proses mau membunuh Rasulullah. Caranya tuh begini. Aku nanti bawa batu besar, kamu saksikan. Kamu yang harus jadi saksi ya. Nanti Muhammad pasti ada di situ. Datang dia di masjid ini. Setelah nanti dia sholat dan posisinya sujud, nanti biar aku lempar batu itu. Pasti mati dia. Gitu. Itu rencananya. Cuma begini. Kalau aku sendirian, nggak ada yang dukung, habislah aku dimusuhi sama keluarganya dia. Bani Abdul Manaf. Keluarganya dia. Apa namanya? Keluarga Bani Hashim. Nggak bisa. Oleh karena itu, kira-kira aku ketika kalau aku minta jaminan, ya kamu mendukung aku nggak gitu. Aku berani menghabisi Muhammad, tapi syaratnya kamu harus dukung aku. Kamu harus mengamankan aku gitu. Kalau misalnya aku dimusuhi oleh keluarganya semuanya, kamu harus dukung aku. Gitu. Oh siap, kata orang-orang kafir. Oh siap, silahkan kalau kamu bisa. Betul Bapak. Akhirnya Abu Jahal itu membuktikan perkataannya. Pagi hari, ya dia menyiapkan batu besar itu. Wah, Abu Jahal memang betul-betul jahil ya. Datang dia mempersiapkan, dia udah siap duduk gitu. Tapi nggak nyegat. Melihat dia aja Rasulullah. Kira-kira datang nggak? Datang betul Rasulullah ke Baitullah, dekat Baitullah. Rasulullah iktikaf di situ. Ya, kemudian Abu Jahal siap dengan batunya, batu yang besar. Nah, kan nggak kelihatan, jubahnya gede. Ya, orang-orang lihat, menyaksikan. Gitu. Nah, ketika Rasulullah sholat, didekatinya Rasulullah itu. Mau dikepruk Pak itu. Sudah datang, ya, mendekati Rasulullah. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba itu dia itu jalan itu kayak nggak bisa jalan gitu. Ya, terpental. Itu mau diangkat itu enggak, udah ibarat batu sudah diangkat begini itu. Tiba-tiba di depan itu ada penghalang. Ya, seolah-olah ada yang menghalangi itu. Jadi cuma ngangkat begini, akhirnya malah mundur itu. Ya, mau dilempar nggak bisa. Sampai terpelanting. Terlempar batunya tadi itu. Ya, Rasulullah nggak ngapa-ngapain. Ya kayak Surakoh itu loh. Ya. Mau membunuh, jatuh. Mau membunuh, jatuh. Seperti itulah gitu. Maka orang-orang yang melihat, orang-orang kafir Quraisy yang menyaksikan ini bingung, kok aneh ini, kok kayak atraksi sendiri sih itu, jatuh-jatuh sendiri gitu, bawa batu sendiri, jatuh-jatuh sendiri. Ada apa kamu? Kamu katanya mau bunuh Muhammad, kok jadinya begini? Maka dia cerita, Abu Jahal itu, betul, aku sudah siapkan semuanya itu. Tapi ketika aku mau melempar batu itu, tiba-tiba ada onta gede. Ya, yang nggak pernah aku lihat onta seperti itu. Mungkin mirip-mirip dinosaurus. Jadi onta yang punya gigi tajam itu, bahkan diceritakan oleh Abu Jahal sendiri itu ya. Ya, kira-kira benar ceritanya. Itu mau menerkam Abu Jahal itu, sehingga nggak bisa. Gitu. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan sebenarnya itu adalah malaikat Jibril yang berwujud onta tadi. Ya, onta yang ukurannya super besar, yang tidak seperti umumnya onta-onta yang hidup di zaman itu. Ya, akhirnya upaya pembunuhan itu pun kan gagal. Ya, nggak jadi. Apakah mereka berhenti? Tidak. Mereka akhirnya itu berpikir, pokoknya kita itu harus tetap dapat jalan, harus berhenti. Ya, harus bisa menghentikan itu. Caranya apa? Jalan tengah, kompromi. Ya, jalan tengahnya apa? Jalan tengahnya itu, hadirin sekalian, adalah negosiasi. Ya, separuh ibadah kita diamalkan Rasulullah, separuh ibadah Rasulullah kita amalin. Gitu. Gimana kalau kita seperti itu? Maka berkumpullah orang-orang tokoh ini, namanya Aswad bin Al-Muttalib, Walid bin Al-Mughirah, Umayyah bin Khalaf, ya, dan tadi Al-As bin Wail As-Sahmi tadi kumpul. Udah, kita pembesar ini harus kumpul, harus sepakat nyegat Rasulullah saat dia tawaf. Betul, pada saat tawaf Rasulullah dicegat, udah berhenti dulu lah. Kita perlu ngobrol ini. Udah terakhir ini, kita mungkin harus setelah ini kita itu harus buat kesepakatan gitu. Maka sebagaimana yang diinginkan itu, ya, bahwa mereka menginginkan bagaimana kalau misalnya begini loh Muhammad, ya,
biarlah kami menyembah apa yang engkau sembah, dan engkau juga menyembah apa yang kami sembah, sehingga kami dan kamu dapat berkompromi dalam urusan ini. Tadi apa? Win-win solution, jalan tengah gitu. Jika yang engkau sembah lebih baik dari kami, ya, maka berarti kami telah mengambil bagian kami darinya. Demikian pula jika apa yang kami sembah itu lebih baik dari apa yang engkau sembah, maka berarti engkau telah mendapatkan bagianmu, ya, darinya. Kan enak itu. Dalam riwayat yang lain itu dikatakan gini sajalah. 4 tokoh tadi menawarkan begini saja. Bagaimana kalau setahun ini kamu ibadah ikut kami, setahun yang nanti kami ibadah ikut kamu, begitu. Maka Allah menjawab tawaran negosiasi mereka yang kompromi tadi itu dengan menurunkan ayat Az-Zumar ayat 65. Ayat 64. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah kepada mereka, maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan? Kemudian setelah itu, ya, dari tawaran win-win solution tadi, itu jalan tengah tadi, Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun itu adalah tadi, ketika mereka sudah habis akalnya bernegosiasi dengan Rasulullah, tidak mempan, mereka pengen itu, ya udahlah, agamaku amalkan, kami juga mau mengamalkan agamamu, kan enak kita, ya. Lagian kan belum tentu kamu juga benar, jadi mereka begitu, ya. Kamu juga belum tentu kamu itu paling benar gitu, ya. Paling enak kan begitu, adil kan. Gitu. Maka dengan turunnya Al-Kafirun tadi sebagai penjelas, sebagai penegasan bahwa Rasulullah tidak mau kompromi. Rasulullah mengatakan Islam harga mati. Islam harga mati, Pak. Ya, tidak ada pilihan yang lain. Maka itu membuat orang-orang kafir itu semakin marah. Dengan melihat seperti itu, maka khawatir juga ini keluarganya. Abu Thalib itu khawatir. Ini jelas setelah ini lebih keras lagi. Maka Abu Thalib menyiapkan seluruh keluarganya agar bersiap diri menjaga Muhammad. Karena upaya pembunuhan sudah 3 kali diingatkan. Yang pertama dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'aid yang pernah saya ceritakan itu. Yang kedua pernah dilakukan oleh Umar sebelum masuk Islam. Yang ketiga sudah dilakukan oleh Abu Jahal ini. Kalau ini dibiarkan terus, Muhammad terancam. Sekarang begini, jaga Muhammad, ya, demi eksistensi keluarga kita. Wah, gitu. Jadi sepakat semua itu, yang kafir maupun yang sudah masuk Islam, menjaga Muhammad, menjaga Rasulullah SAW. Itu betapa luar biasa pembelaannya Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah ayahnya Ali bin Abi Thalib. Nah, demikianlah sehingga nanti itu puncaknya, ya, bukan hanya Rasulullah, tetapi Rasulullah bersama keluarganya diboikot. Boikot secara total. Selama berapa tahun? Selama 3 tahun. Nah, insya Allah cerita tentang boikot nanti setelah pertemuan ini. Nah, mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini terkait dengan negosiasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk menghambat dakwah Rasulullah. Kalau menghentikan nggak bisa, ya, paling menghambat saja. Itu rupanya luar biasa, dan Rasulullah berhasil keluar dari masa itu, keluar dari fase itu, ya, dengan tidak mengabaikan sama sekali, ya, dengan tidak mengindahkan keinginan-keinginan mereka. Nah, mudah-mudahan ini juga menguatkan upaya kita. Jika kita merasa berada di jalan yang benar, maka ya nggak ada alasan untuk takut. Maka nggak ada alasan untuk kita itu berkompromi. Nggak ada alasan itu untuk kita itu berhenti, apalagi. Terus saja. Insya Allah, Allah sedang bekerja, Allah sedang mencatat amal-amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya cukupkan dulu dan saya kembalikan kepada Haji Ramadhani, ya,
bila memang ada nanti yang mau didiskusikan. Betul Mas Bro. Baik, alhamdulillah.